Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walahu ila yaumiddin wa ba'du. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul iman, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini, setelah kita mungkin walaupun yang di rumah menunaikan sholatul tarawih, kita bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan sudah hampir ya kita dalam 10 yang kedua kita lalui bulan Ramadan ini, dan tinggal 10 malam lagi. Insyaallah ta'ala di malam 10 nanti kita akan bahas terkait dengan 10 malam terakhir, apa yang harus kita serap, dan tentunya adalah bagaimana kita menggapai keutamaan malam yang istimewa. Jangan sampai kita ada yang lalai, ada yang lupa, ada yang terlewatkan. Mumpung belum memasuki, marilah kita ingat dan beri tanda pada kalender kita, beri tanda pada reminder kita ya, bahwa malam-malam itu, terutama malam-malam ganjil nanti, adalah kita harus bertaruh untuk berkorban dalam rangka meraih sesuatu yang sangat utama dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah tidak akan rugi. Betapapun, seberapapun yang kita korbankan, pasti Allah akan balas dengan sesuatu yang paling banyak untuk kita sekalian. Apalagi kalau kita ingat dengan khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Ikhwatul iman, rahimani Allahu wa iyyakum. Pada malam hari ini ana tidak akan menyampaikan tentang 10 malam itu. Insyaallah apabila sudah saatnya, sudah masuk waktunya, sambil berjalan, mari insyaallah kita gali apalagi yang barangkali bisa kita jadikan sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi hidup dan kehidupan kita, menuju menjemput pembalasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kebajikan, kebaikan, rahmat, ridha, dan tentu surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah ta'ala. Ikhwatul iman, rahimani Allah wa iyyakum. Adapun pada malam hari ini kembali kita mengkaji tentang tema membumikan nilai-nilai Ramadan. Betul sekali bahwa Ramadan ini adalah sebagaimana yang sudah berulang beberapa kali, bahwa Ramadan hendaknya jangan kita jadikan masa 1 bulan yang lewat begitu saja lalu tinggal ceritanya. Akan tetapi lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita menyerap sesuatu yang mahal dari Ramadan ini, berikutnya untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita biasakan, bahkan kita jadikan sesuatu yang senyawa dengan kehidupan kita, atau dengan kata lain adalah menjadi sesuatu yang mengkarakter dalam diri kita. Ikhwatul iman, tema kita malam hari ini adalah, atau bahasan kita malam hari ini adalah, saya ingin sampaikan tentang Ramadan dan manajemen umur. Ikhwatul iman, rahimani Allah wa iyyakum. Ternyata Ramadan itu juga mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa menyadari bahwa umur kita ini harus kita manage dengan sebaik mungkin. Berbicara tentang manajemen tentu adalah sangat-sangat penting, karena proses suatu kegiatan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan target itu adalah sesuatu yang tentu sangat kita butuhkan dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Kalau saja kita ingat dengan istilah ya dalam manajemen namanya POAK misalnya, planning, organizing, kemudian actuating, dan controlling, maka sebetulnya adalah dalam hal ini sungguh Ramadan akan memberi nuansa penting bagi kita sekalian.
Apakah dari sisi actuating, apakah dari sisi organizing, atau dari sisi planningnya malah. Jadi bagi orang yang mungkin saja adalah baru, ya Allah beri hidayah bahwa Ramadan adalah sangat mahal, momentumnya sangat berharga, maka sebetulnya mulai saat ini tidak boleh merasa ketinggalan untuk melakukan P, yaitu planning. Bagi yang sudah sadar dari dulu, semestinya sekarang sudah dalam artian pengelolaan, sudah dalam artian mengaktivitas atau aktivitas dan operasional, yaitu sudah dalam taraf organizing dan actuating, dan bisa jadi tentang controllingnya. Nah, oleh karena itu, ikhwatul iman rahimani Allah iyyakum, karena itu mari kita jadikan Ramadan ini adalah sesuatu yang betul-betul menjadikan ya hidup kita ini adalah termanage dengan rapih. Apalagi kalau misalnya orang ingin merencanakan sesuatu. Maka kalau ingin merencanakan sesuatu adalah tentu dikenal dengan istilah minimal. Ada satu metode analisa yang disebut dengan misalnya SWOT. Ya, strength, weakness, kemudian berikutnya adalah opportunity, dan nah itu adalah tentu tidak boleh juga diabaikan begitu saja, ya, karena bisa jadi itu adalah merupakan ilmu yang bermanfaat untuk kita untuk dijadikan sebagai bahan agar kita dalam merencanakan sesuatu adalah benar-benar di atas perhitungan dan analisa yang matang. Nah, ikhwatul iman, mungkin pada malam hari ini nanti akan saya lebih stres saya dalam hal ini untuk bagaimana menjadikan momentum ya Ramadan ini sebagai suatu opportunity, sebagai suatu peluang ya bagi kita, dan itu sangat penting dalam seseorang barangkali akan menentukan strategi ya, terutama kalau orang bicara masalah bisnis ya, atau bicara apa saja mungkin di kantor atau mengoperasikan sesuatu, tentu adalah sangat diperlukan. Kalau tidak ada opportunity, tidak ada peluang, maka bisa jadi orang tidak akan tertarik ya untuk melakukan suatu proyek apapun, jangankan yang besar, yang kecil pun mereka tidak akan mau melakukannya. Ikhwatul iman rahimani Allah iyyakum, sebelum kita mengarah ke arah sana, saya ingin mari ingat ya bahwa hidup kita ini adalah dalam alam dunia ya, bukan alam yang lain. Kita saat ini adalah hidup pada masa alam dunia. Dan alam dunia ini sebenarnya adalah merupakan alam fase ketiga yang dilalui oleh manusia. Alam yang pertama adalah alamul kitabah, alam tertulis, di mana kita masih dalam bentuk tulisan, namanya adalah al-lauhul mahfuz. Jadi masih tercatat ya bahwa akan lahir, akan ada, akan terjadi, dan seterusnya. Kedua sudah kita lalui, namanya alamur rahim, alam rahim. Dan alam rahim juga kita sudah lalui 9 bulan, wah sudah mungkin puluhan tahun yang lalu. Dan mungkin bagi kita yang istrinya sedang hamil, maka mereka calon anak kita itu sekarang sedang mengalami alam yang kedua. Adapun kita saat ini semuanya adalah yang sudah lahir ke dunia ini, sedang menikmati anugerah Allah di dunia ini, maka kita adalah sedang berada di alam ketiga, namanya adalah alamud dunya. Setelah alamud dunya, jangan lalai bahwa kita akan mengalami namanya alamul barzakh. Alam barzakh ya, alam barzakh ini adalah disebut juga dengan alam al-qabr ya. Dan terakhir nanti adalah akan sama-sama mengalami, baik yang mati duluan dikubur ataupun yang mengalami nanti dahsyatnya hari kiamat. Mudah-mudahan kita tidak mengalaminya karena sangat serem sekali, dan itu memang Allah akan berikan kesempatan mengalami dahsyatnya hari kiamat itu bagi mereka orang-orang yang jahat saja. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang jahat, dan karena jika tidak termasuk orang yang jahat, berarti kita tidak akan mengalami dahsyatnya hari kiamat, insyaallah ta'ala. Nah, pada masa setelah itu namanya alam akhirat, itu adalah alam yang terakhir dan alam yang abadi.
itu adalah alam pembalasan. Alam dunia adalah alam beramal. Kata Ali ibn Abi Thalib adalah yaumun, hari ini adalah amalun bila hisab. Al-yaumu amalun bila hisab. Wa ghadan hisabun bila amal. Hari ini adalah kita sedang berada di fase beramal. Adapun besok, tentu apabila sudah terjadi hari kiamat, itu adalah hari di mana kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas oleh Allah, dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Oleh karena itu, maka marilah kita manfaatkan fase ketiga dunia ini adalah dengan persepsi yang benar, ya. Dan tentu kita harus pahami bagaimana memahami persepsi dunia ini dengan benar adalah, mari tengok firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid, ya, surat Al-Hadid ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "I'lamu," ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Allah berfirman, ketahui oleh kalian, pelajari oleh kalian, jadikan sebagai sesuatu pengetahuan dan ilmu yang menancap pada diri kalian, bahwa alam dunia, kehidupan dunia ini tidak lain kecuali 5. Nah, ini perspektif Al-Quran yang harus masuk ke dalam diri kita. Kalau ini tidak masuk, wah, kita sama dengan tidak beriman dengan Al-Quran. Nah, menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia ini adalah 5 saja. Pertama adalah lahwun, kedua laib, ya, jadi senda gurau, ya, main-main, ya. Kemudian apa? Zinah, perhiasan, ya, senang dengan perhiasan, senang dengan sesuatu yang indah. Wa tafakhurum bainakum, kemudian satu sama lain saling bangga di antara kalian, mungkin bangga dengan status, mungkin bangga dengan jabatan, mungkin bangga dengan tampang, mungkin bangga dengan harta benda, mungkin bangga dengan istrinya, mungkin bangga dengan anak dan keturunannya, dan seterusnya dan seterusnya. Berbangga sesama di antara kalian. Dan yang terakhir kata Allah, wa tafakhurum, ya, wa takathurum fil amwali wal aulad, bermegah-megahan, berbanyak-banyakan, pengennya nambah terus. Dalam hal apa? Fil ma amwal, dalam masalah harta, wal aulad, dan keturunan. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum. Jadi kalau kita tahu tentang isinya kebanyakan dunia ini adalah seperti itu, kecuali tentu hamba-hamba Allah yang beriman, maka akan tahu posisi dunia ini adalah seperti apa. Nah, oleh karena itu, ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, saya ingin sampaikan bahwa dunia ini, ya, ternyata kita hidup di dunia ini adalah tidak ada seberapanya dibanding dengan hari atau masa yang Allah Subhanahu wa taala habarkan kepada kita. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Satu hari di sisi Tuhanmu, Allah Azza wa Jalla, itu adalah bagaikan 1000 tahun yang kalian hitung. Ikhwatul iman, kalau kita hitung hari-hari setahun kita kan katakan saja 360. Kalau kali 1000 berarti 360.000. 360.000 hari. Nah, sementara ya kita ini adalah hidupnya, kata Rasulullah SAW, a'maru ummati ma baina as-sittina ila sab'in. Umur umatku itu adalah paling antara 60 tahun sampai dengan 70 tahun. Dan sedikit sekali, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengalami itu atau melewati itu. Nah, ikhwatul iman, kita sekarang berumur berapa?
Ya, kalau sudah berumur 40, apalagi sudah 60, maka mari nanti kita simak bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kepada kita. Nah, karena itu maka ingat bahwa umur kita di dunia ini sebentar saja. Kalau saja 70 tahun, ya, dengan 100 tahun, itu 100 tahun itu kan 10% dari 1000. Sementara kita adalah katakan saja 70 tahun, berarti tidak nyampe 10%, katakan saja 0,7. Sementara kita dari 60 tahun saja, supaya mudah kita menghitung, itu adalah dikurangi 15 tahun sebelum balik, ya, dikurangi tidur 8 jam katakan saja setiap hari, di mana kita tidak beraktivitas, sangat rugi. Kalau tidur kita tidak ternilai ibadah, maka sisanya adalah setiap hari itu adalah 16 jam. 16 jam itu sebetulnya sama dengan 45 tahun dikurangi katakan saja 8 sama dengan sepertiga 24 jam. Berarti 45 itu mengambil porsi sepertiganya 15. Jadi dikurangi lagi 45 dikurangi 15. Jadi 16 jam sehari itu sama dengan 30 tahun. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum. Kalau seandainya kita tidak bisa memanage umur kita dengan baik, maka 16 tahun ini, 16 jam dalam setiap hari ini, atau 30 tahun dari 60 tahun kita hidup, sebetulnya akan banyak peluang yang akan terbuang. Nah, oleh karena itu, ya, kita harus mengetahui terhadap hal ini, dan di dalam Islam sesungguhnya apabila orang itu adalah tidak bisa menempatkan posisi hidupnya dengan baik, maka pasti dia akan menjadi orang yang merugi. Allah mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Ahqaf. Kata Allah SWT, saya kutip di tengah ayat, kata Allah, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Ya. Manusia itu apabila sudah sampai asyud itu kematangan, ya, bukan sekedar umur balik 15 tahun baru mimpi basah misalnya, baru haid bagi anak yang baru balik. Ya, pada kenyataannya anak-anak kita zaman sekarang bisa jadi kedewasaannya sangat lambat. Nah, bayangkan kalau sudah 40 tahun, itu sudah fisiknya sudah matang, ya. Fisiknya sudah matang. Nah, ternyata orang itu tidak mengerti tentang apa yang harus kita perbuat, maka sungguh akan menjadi orang yang rugi. Bagi orang yang mengerti, kata Allah SWT dalam Al-Quran, dan ini adalah tentang sebenarnya ayatnya kalau kita kaji, bertalian dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, disebutkan di situ adalah Allah berfirman, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sungguh sangat kaya, ya, dalam doa ini, tetapi saya tidak akan bahas karena bukan ini bahasan kita. Tetapi intinya semestinya orang apabila sudah usia 40 tahun, berarti dia sudah bersiap-siap, ya, karena harus isinya adalah bersyukur kepada Allah, harus isinya adalah berterima kasih kepada kedua orang tua, harus isinya adalah beramal soleh, mencari ridha Allah, dan isinya adalah berpikir tentang generasi penerus. Bagaimana generasi akan meneruskan itu menjadi orang-orang yang soleh, dianya sendiri bertaubat pada Allah dan penuh bertauhid. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, artinya adalah ingat, siapapun kita yang sudah 40 tahun hendaknya baca ayat ini, surat Al-Ahqaf ayat 15 beserta tafsirnya. Misalnya saya ambilkan satu pernyataan yang penting, ya, untuk kita camkan tentang hal ini adalah misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan bahwa innahu la yataghayyaru ghaliban amma yakunu alaihi ibnu al-arba'in. Orang sudah usianya 40 harus sudah manteng, harus sudah boleh plin-plan, ya, harus sudah boleh
kelimpungan. Dia harus betul-betul sudah manteng dalam hidupnya bahwa dia adalah akan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siap mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat. Lalu dia akan menjadi orang yang beruntung atau akan menjadi orang yang merugi. Imam Al-Qurtubi misalnya mengatakan bahwa barang siapa yang sudah sampai usia 40, man balagha arba'ina faqad ana lahu an ya'lama miqdara ni'amillahi alaihi wa ala walidayhi wa yashkuruha. Orang yang sudah 40 tahun itu dia harus tahu tentang seberapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dinikmati. Lalu berikutnya adalah juga mensyukuri atas nikmat itu. Imam Malik di sini ditungkil oleh beliau, kata beliau, adraktu ahlal ilmi bi baladina wa hum yatlubuna ad-dunya wa yukhalituna an-nasa hatta ya'ti li ahadihim arba'una sanah fa idza atat alaihim ya'tazalun nasa. Ini dulu ya, coba bandingkan dengan kita sekarang. Kata Imam Malik, saya mendapati ya orang-orang yang berilmu di negeri kita, mereka sangat gigih untuk bergaul dengan orang, mencari dunia, sibuk dengan dunia. Tetapi kata beliau apabila sudah sampai usianya 40 tahun, nah ini coba kita koreksi kehidupan kita. Apabila sudah sampai 40 tahun, kata beliau, atat alaihim, 40 tahun itu datang menghampiri mereka, i'tazalun nasa, mereka mulai meminggirkan diri dari keramaian dan dia mulai menyendiri, lalu kemudian menghitung diri, menghitung kekurangan diri, menghitung dosa diri, menangisi kesalahan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, wahai kita semua yang sudah mencapai usia 40 tahun, hendaknya betul-betul berhitung dari mulai sekarang, karena inilah yang difahami oleh para ulama terdahulu ketika memahami ayat ini. Nah, ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, Ramadan, kita masuk kepada bulan Ramadan, itu adalah isinya peluang. Isi daripada Ramadan itu adalah peluang. Oleh karena itu kita harus paham betul, jangan sampai kita tidak bisa ya menentukan, menginjakkan kaki dengan baik. Ya. Ramadan itu adalah isinya benar-benar peluang yang Allah berikan. Kesempatan itu setiap tahun datang kepada kita. Apakah kita akan termasuk orang yang memanfaatkan atau kita akan melewatinya begitu saja? Kalau saja kita ingat dengan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa misalnya kita hitung ke dalam diri kita tentang Ramadan, coba ada namanya strength misalnya. Apakah kita memiliki dalam diri kita ini, misalnya saya katakan untuk hal ini yang paling prinsip ya, itu adalah kekuatan itu ada pada kita misalnya iman, kekuatan itu pada kita misalnya ilmu, kekuatan pada kita itu misalnya adalah sehat. Kita punya itu ya. Iman kita menjadi muslim, umat Muhammad. Kemudian yang kedua, ilmu barangkali kita punya, sudah masuk bulan Ramadan, kalau tidak berilmu bagaimana Ramadan? Rugi. Berikutnya adalah kita sudah sehat, katakanlah itu adalah sesuatu yang kemudian merupakan apa yang Allah berikan pada kita. Weakness-nya misalnya adalah bisa jadi kelemahannya ya, yang ada pada kita itu adalah misalnya kita tidak terbiasa saum, kita tidak terbiasa tarawih, sehingga apa, ada namanya orang tidak terbiasa, bisa jadi lesu, lemas, lunglai, lelah, dan seterusnya. Kemudian bisa jadi kurang sehat ya, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kalau kita ada yang tidak sehat. Berikutnya adalah bisa jadi nih harus diperhitungkan, ikhwatul iman, berapa banyak orang yang kemudian pada bulan Ramadan ini Allah panggil. Kita harus berhitung, jangan-jangan kita gilirannya. Karena hidup itu bukan di tangan kita, besok itu punya Allah. Karena itu kita boleh berencana, tapi harus bersiap juga bahwa mati besok seperti apa. Nah, itu adalah barangkali yang harus kita terngiang-ngiang ya. Mungkin bisa menjadi kelemahan kita karena kita tidak bisa memastikan bahwa besok kita hidup atau tidak. Itu jadi disebutkan dengan kata sejauh weakness. Kalau kita oportunis, nah kebanyakan Ramadan itu adalah ternyata opportunity-nya. Lihat misalnya, pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita
apa yang disebut dengan keutamaan malam Lailatul Qadar. Dan ini kalau satu saja ini cukup dalam bulan Ramadan, sudah cukup. Bayangkan satu malam harganya, kata Allah, Lailatun khairun min alfi syahrin. Satu bulan, satu malam, tetapi isinya adalah, keutamanya adalah lebih baik dari 1000 bulan. Ini kan peluang sebetulnya. Allah mau berikan kepada siapa yang mau. Kita tinggal berebut, kita tinggal berlomba saja. Karena apa? Peluang itu ada di depan kita sekarang. Sebentar lagi, hanya hitungan jam. Jadi, ikhwatul iman itu yang pertama. Kedua adalah pintu surga dibuka. Masya Allah. Kita kalau ingin melamar untuk menjadi penghuni surga, Allah buka pada bulan Ramadan ini. Bukankah itu namanya peluang? Misalnya, pintu neraka ditutup. Itu kan peluang. Artinya adalah kalau orang ada yang misalnya karena kebodohannya melamar ingin masuk neraka, ditutup nerakanya. Jadi kesempatan untuk menjadi orang yang disiksa oleh Allah itu sekarang ini sedang sedikit, nihil. Ini kan peluang. Berikutnya adalah syaitan dibelenggu. Masya Allah. Mungkin godaan di luar bulan Ramadan besar. Sekarang ini lebih kondusif. Itu adalah peluang. Situasi yang kondusif di mana orang-orang soleh, kemudian orang-orang di mana-mana tidak pada makan, tidak pada minum, karena mereka pada saum. Bahkan sekarang ini adalah kita tidak keluyuran. Artinya di rumah saja. Berarti kita ini sebetulnya peluang untuk mendapatkan keutuhan bulan Ramadan itu, Masya Allah, besar sekali. Biasanya macet, biasanya kepanasan, keinginan, kehujanan. Sekarang di rumah saja. Namanya adalah WFH, ya, work for house, ya, from house. Artinya adalah bahwa ini adalah merupakan satu peluang karena kita semuanya digerakkan oleh kita di rumah. Berikutnya adalah amal soleh. Kalau kita beramal soleh di bulan Ramadan ini, Allah akan lipat gandakan. Artinya adalah peluang apa saja yang kita mau dari amal soleh di bulan Ramadan ini, Allah akan lipat gandakan. Berikutnya adalah pintu ampunan. Allah buka. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ghufira ma taqaddama. Artinya Allah buka pintu ampunan itu. Kalau kita mau bertobat, terbuka pintu tobat pada bulan Ramadan. Ditambah lagi sekarang sedang musim lockdown, PSBB, kemana-mana, mau keluyuran kemana. Bahkan orang pulang kampung saja sekarang ini adalah dipersempit ataupun ditutup. Nah, artinya adalah ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, ini adalah satu-satunya peluang pada bulan ini. Harusnya semua kita menyadari. Dan setelah kita tahu peluang itu adalah tentu kita harus berusaha untuk merebutnya, ya. Dan Allah tidak akan kehabisan. Allah Maha Kaya. Kalau Allah memberi semua yang kita minta, mana qasadzalika fi mulkihi syai'ah, tidak akan berkurang sedikit pun dari kerajaan Allah, kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ada ya dua hadis yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi penegur bagi kita, mudah-mudahan menjadi bekal untuk kita semakin semangat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an menjelaskan, di dalam hadis menjelaskan kepada kita, hadisnya melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, oleh At-Tabrani, oleh Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Kata beliau begini, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Faqala, tiba-tiba Rasul mengatakan begini, amin, 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 3 kali. Ikhwatul iman. Akhirnya apa? Begitu turun, selesai dari mimbar, Rasul kemudian ditanya, qila ya Rasulullah, wahai Rasul, utusan Allah, innaka hina sa'idta al-mimbara, qulta amin, amin, amin. Anda tadi ketika naik mimbar, berkata 3 kali, amin, 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 begitu. Apa maksudnya Rasul? Nah, Rasul kemudian menjelaskan. Apa? Kata Rasulullah SAW begini, inna Jibril atani, sesungguhnya Jibril datang kepadaku. Faqala, kemudian berkata,
Man adraka syahra Ramadan. Barang siapa yang sempat menemui bulan Ramadan, hidup di bulan Ramadan, walam yughfar lahu, sedangkan dia tidak meraih pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang lain berlomba mendapat pengampunan, lalu mereka mendapatkannya. Tetapi ada orang yang sama sekali seolah pengampunan dari Allah bukan merupakan peluang. Akhirnya apa? Dia lalai, dia masa bodoh, dia tidur, malah dia sibuk juga. Seperti halnya di luar bulan Ramadan juga sibuk dengan dunia, bulan Ramadan juga masih sibuk dengan dunia dan dunia. Ikhwatal iman rahimani Allah iyyakum. Hati-hati, kalau ini kelewat, sungguh kita akan menyesal. Kata Rasulullah SAW, akhirnya apa? Kata malaikat Jibril, ya, man adraka syahra Ramadan walam yughfar lahu fadakhalan nar fa'ab'adahullah. Orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka kata Rasul, qultu amin. Aku mengatakan amin ya Allah. Amin wahai Jibril, gitu. Ikhwatul iman, bayangkan yang doanya malaikat Jibril, yang mengaminkannya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tidak merasa rugi kita kalau bulan Ramadan sedemikian peluang terbuka besar, tetapi ternyata kita lewatkan begitu saja. Seolah-olah kita bukan umat Muhammad, seolah-olah kita tidak beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, tidak yakin dengan janji Allah, tidak yakin dengan berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau pura-pura tidak mengerti, atau masih bisa memastikan bahwa besok masih hidup. Ikhwatul iman, marilah saya dengan antum sama. Marilah kita bergotong royong, berta'awun 'alal birri wat taqwa, memanfaatkan ini peluang yang Allah berikan kepada kita, yang Allah tawarkan kepada kita. Mari kita meraih ampunan Allah di bulan Ramadan ini. Satu lagi supaya kita semangat adalah, mungkin pernah kita dengar hadis di awal Ramadan, saya sudah sampaikan di sesi Ramadan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sore hari. Ya, dan insya Allah masih terus akan berlangsung, yaitu ada hadis diriwayatkan sekarang ini adalah oleh Al-Imam An-Nasai dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal melalui salah seorang bernama Abu Hurairah juga. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, atakum Ramadan, telah tiba kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang Allah berkahi. Bulan yang diberkahi, berarti bulan ini bulan barokah. Kita boleh bertabaruk dengan bulan ini. Jika kita tidak memanfaatkannya, maka berkah itu akan lewat begitu saja. Kata Rasulullah SAW, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah telah memfardukan atas kalian untuk saum selama 1 bulan ini. Tuftahu fihi abwabus sama, pintu langit dibuka. Wa tughlaqu abwabu al-jahim, pintu neraka jahim dibuka. Tughallu fihi maradatus syayatin, dibelenggunya syaitan-syaitan yang pembangkang itu. Lalu kata Rasul SAW di sini, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Allah memiliki 1 malam yang malam itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu kata Rasul di akhir hadis ini mengatakan, man hurima khairuha faqad hurim. Saya ulangi, man hurima khairuha faqad hurim. Orang yang terhalang, orang yang tertutup untuk meraih kebaikan bulan Ramadan, kebaikan malam Lailatul Qadar, dan seterusnya, maka kata Rasul, orang itu sungguh telah terhalang mendapatkan kebaikan. La haula wa la quwwata illa billah wa na'udzu billahi min dzalik. Ikhwatul iman rahimani Allah iyyakum. Oleh karena itu, mari saya dan antum bergegas untuk bagaimana sih caranya. Allah Subhanahu wa taala sudah menawarkan pada kita peluang. Lalu kita bagaimana cara mengambilnya, meraihnya, berlomba mendapatkannya. Dan sekaligus ikhwatul iman, bahwa kita harus menyerap dari Ramadan ini adalah bagaimana kita selalu
menjadikan peluang itu menjadi jembatan kita menuju keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ditanamkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Setiap ada peluang, jangan kita terlambat. Setiap ada peluang, jangan kita terlambat. Karena apa? Sesungguhnya Rasulullah SAW sudah mengabarkan kepada kita, dan kita adalah benar-benar diberi kesempatan bisa jadi kali ini. Bagi bapak-bapak, ya, karena saya juga sudah bapak-bapak, tetapi usia saja belum sampai ke usia ini. Tetapi bagi bapak-bapak atau termasuk levelnya sudah kakek, yang usianya sudah 60 tahun, saya sampaikan pada antum hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ammarahullahu sittina sanah faqad a'dzara ilaihi fil umri. Barang siapa yang Allah beri usia sampai 60 tahun, maka sudah tidak ada lagi permakluman, tidak ada lagi afwan, ya. Aduh, saya masih lalai, saya masih sibuk, saya masih kerja, saya masih belum pensiun. Tidak bisa. Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah tidak ada lagi pemberian permakluman, ya, tidak ada lagi afwan. Tidak. Kamu sudah 60, berarti hanya hisab yang harus dipersiapkan. Karena itu ikhwatul iman, khususnya bapak-bapak yang sudah usia 60 atau lebih dari 60, maka sesungguhnya antum harus bersiap untuk menjawab di hadapan Allah SWT ketika Allah SWT bertanya, sudah diberi bonus, untuk apa digunakan? An umrihi fima afnah, tentang umurnya, dikemanakan, dihabiskan untuk apa itu umur. Oleh karena itu, sebelum kita menyesal, sebelum kita tidak bisa mencari alasan di hadapan Allah karena kita tidak bisa mempertanggungjawabkan nikmat usia ini, maka marilah kita ikuti, kita ambil beberapa langkah bagaimana cara agar kita ini adalah bisa berhasil mengambil peluang, terutama pada bulan Ramadan dan berikutnya peluang-peluang yang lain tentunya di luar bulan Ramadan. Nah, harus dimasukkan ke dalam diri kita. Ikhwatal iman rahimani Allah iyyakum. Mungkin waktu kita terbatas, tetapi saya sampaikan mungkin poinnya saja, yaitu pertama, bahwa kita jangan tertipu oleh dunia, ya. Ini ada dalilnya, ada firman Allahnya, tetapi waktu kita nampaknya sudah panjang. Kemudian yang kedua adalah banyaklah mengingat mati. Kata Rasul, aksiru min dzikriha dimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat mati. Ya, zaman sekarang bolehlah sebetulnya kita berpikir bagaimana Indonesia menghadapi tahun emas 2045, berarti 25 tahun lagi kira-kira begitu. Bagaimana mungkin 100 tahun lagi, ya. Di samping berpikir tentang yang akan datang yang belum pasti, ya, itu adalah yang pasti kita akan mati. Marilah kita tengok saudara-saudara kita yang sudah dikubur lebih dulu, lalu kemudian kita ingat bahwa kita akan menyusul seperti mereka. Ikhwatal iman, berikutnya adalah bersegeralah. Kesempatan itu gunakan sebaik mungkin. Jangan sampai kita lewatkan sebelum kita menyesal. Nanti, ya, dalam surat Al-Munafikun Allah mengisahkan kepada kita, kata Allah SWT, segera. Nanti kamu sudah tidak punya kesempatan lagi begini. Kata Allah SWT, wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah kalian atas apa yang kami beri rezeki pada kalian. Min qabli, nah ini, sebelum an ya'tiya ahadakumul mautu, sebelum kematian datang padamu. Fa yaqula rabbi, lalu dia akan berkata, karena pas di hadapan mati dia berkata, lau akhartani ila ajalin qarib, ya tanggulkan sebentar saja ya Allah, tangguhkan. Pengen hidup sehari 2 hari untuk apa? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin, aku ingin bersedekah, aku ingin menjadi orang yang soleh. Kata Allah SWT, wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, apabila sudah datang ajal tidak akan diberi masa penangguhan. Ikhwatul iman rahimani Allah iyyakum, jangan
membiasakan untuk nanti kita menyesal. Ikhwatal iman rahimani Allah iyyakum, kiranya itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik, dan marilah intinya kita di bulan Ramadan ini benar-benar menjadikan ini adalah peluang dari Allah untuk kita, bagian daripada nikmat Allah yang harus kita syukuri, dan bentuk syukur itu adalah kita berlomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kita sekalian, memberi kemudahan kepada kita untuk beramal saleh, dan diberi kemudahan untuk meraih keutamaan malam Lailatul Qadar, dan semua kita diberikan kesempatan menjadi orang-orang yang sukses, beruntung menurut Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.